Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amri Maulana dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nomor induk mahasiswa saya 2006112397. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai scatter diagram. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian dari scatter diagram. Nah, scatter diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram pencar adalah diagram yang menunjukkan tingkat hubungan atau korelasi di antara dua faktor. Nah, scatter diagram merupakan bagian dari 7 alat pengendalian kualitas atau 7 tools yang digunakan untuk menguji hubungan keterkaitan antara dua faktor yang menjadi sebab atau akibat. Nah, scatter diagram sering juga disebut sebagai scatter chart, scatter plot, scattergram, dan scatter graph. Bentuk sajian analisa dari scatter diagram adalah berupa gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, lanjut lagi yang kedua nih, yaitu sejarah dari scatter diagram. Nah, scatter diagram ini ditemukan pada tahun 60-an. Yaitu penemunya ialah Dr. Kaoru Ishikawa. Dia adalah seorang ilmuwan Jepang. Beliau adalah alumni Teknik Kimia Universitas Tokyo. Nah, Dr. Ishikawa ini juga ditenggarai sebagai orang pertama yang memperkenalkan Seven Tools, yakni fishbone diagram, control chart, plant chart, histogram, dan ini scatter diagram yang kita mau praktekkan. Kemudian ada Pareto chart dan flow chart. Prinsip penggunaan dari scatter diagram. Nah, prinsip penggunaan dari scatter diagram yang pertama ialah kita harus bilang sudah memasangkan data numerik. Nah, prinsip penggunaan yang kedua ialah ketika variabel tergantung atau mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai variabel independen. Nah, prinsip penggunaan diagram scatter yang ketiga ialah ketika mencoba untuk menentukan apakah kedua variabel tersebut terkait. Baiklah, yang keempat, kita lanjut yang keempat ini ya. Yang keempat, baiklah yang keempat ialah langkah-langkah dari pembuatan scatter diagram. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dari jurnal, yaitu PT Semen Bosowa Indonesia melakukan analisis terhadap kerusakan berupa kantong jebol dalam proses produksi semen, sehingga mengakibatkan defek pada semen dari PT Semen Bosowa Indonesia. Nah, maka dilakukan analisis untuk melihat hubungan antara kantong jebol dengan total defect. Kerusakan yang terjadi diperkirakan akibat kantong semen yang jebol. Nah, berikut disajikan tabel kantong jebol dengan total defect selama 36 hari pengamatan. Nah, datanya sudah saya pindahkan dari jurnal ke dalam workbook Excel saya. Nah, di sini cara membuat scatter diagramnya. Ya, pertama kita blok dulu datanya. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih scatter. Nah, di sini pilih scatter with only marker. Nah, sudah tampil nih. Ini diagram scatternya. Nah, saya mau layout dari scatter diagramnya itu. Nah, yang ini nih. Saya maunya yang ini. Kemudian kita untuk menampilkan regresinya kita melakukan add trend line. Nah, di add trend line ini display equation on chartnya kita hidupkan, sama display R squared value on chartnya juga kita checklist. Nah, di sini regresi kita sudah dapat nih. Regresinya 0,9145. Dari scatter diagram yang sudah kita buat ini dapat kita simpulkan. Nah, itu tuh scatter diagramnya itu memiliki hubungan yang positif atau korelasi yang positif. Itu dicirikan dengan diagramnya itu yang semakin naik tuh, menanjak ke arah kanan tuh. Dia kalau menurun, nah itu korelasinya negatif. Nah, itu artinya semakin tinggi kantong semen yang jebol, maka defeknya semakin tinggi pula. Nah, upaya untuk mengurangi defek dari
semennya ialah dengan mengurangi kantong semen yang jebol. Nah, karena regresinya 0,9145, artinya data ini tuh memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, sekian dari scatter diagram yang sudah saya praktikkan. Nah, terima kasih atas yang sudah menonton videonya. Terima kasih. Dan